So, welcome back movie lovers. Balik lagi bersama gue Al di channel yang khusus ngebahas tentang dunia film. Dan di video kali ini gue akan membagikan rekomendasi film tentang bagaimana seseorang melarikan atau meloloskan diri dari balik jeruji besi atau penjara dengan berbagai macam cara. Dan gue udah menyiapkan 5 rekomendasi film tentang hal tersebut, di mana film-film tersebut akan menemani masa karantina kalian di tengah wabah COVID-19 yang masih menyebar di seluruh dunia. Dan langsung aja dah kita ke TKP buat nyari tahu film apa aja yang akan gue bahas. Check it out. Well, film pertama yang masih hangat adalah film dengan judul Escape from Pretoria yang baru aja rilis di bulan Maret kemarin. Buat kalian yang udah nonton film ini, pasti kalian setuju buat ngasih jempol buat film yang satu ini. Dan buat kalian yang belum nonton film ini, mungkin jika kalian beruntung masih ada di bioskop. Tapi jika udah nggak ada di bioskop ya, mungkin kalian bisa streaming di online streaming lainnya ya. Film ini akan menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang Tim Jenkin yang diperankan oleh Daniel Radcliffe dan juga Stephen Lee yang diperankan oleh Daniel Webber untuk kabur dari penjara dengan cara yang menurut gue ini cukup lumayan unik caranya, karena pakai kunci yang dibuat dari kayu. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata oleh Jenkin dan juga Lee. Mereka adalah dua orang kulit putih yang berasal dari Afrika Selatan yang dituduh sebagai teroris dan dipenjara pada tahun 1978 karena keterlibatan mereka dalam operasi anti-apartheid rahasia untuk Kongres Nasional Afrika, atau bisa dibilang mereka adalah orang kulit putih yang membela hak warga negara kulit hitam pada waktu itu. Di penjara Pretoria, Jenkin dan Lee akhirnya mengajak Leonard Fontaine yang juga seorang narapidana untuk melarikan diri bersama. Petualangan mereka untuk menjemput kebebasan dipastikan akan menjadi garis besar dalam cerita ini. Akankah mereka berhasil kabur dari penjara tersebut? Pasti kalian penasaran kan gimana usaha mereka untuk melarikan diri dari penjara? Buat kalian belum nonton, langsung dia tonton film yang satu ini. Dan ini film worth it banget. Check it out. Di film kedua ditempati oleh Escape Plan yang rilis tahun 2013 yang dibintangi oleh aktor kenamaan seperti Sylvester Stallone dan juga Arnold Schwarzenegger. Film ini mengisahkan tentang seorang ahli keamanan yang bernama Ray Breslin yang ditahan di penjara dengan sistem keamanan nomor 1 di dunia. Ia harus berusaha kabur dari penjara tersebut, bukan untuk sebuah kebebasan seperti kebanyakan para tahanan lainnya, melainkan untuk mengetahui kelemahan dari penjara yang paling rahasia tersebut. Kemudian setelah ia berhasil kabur, ia harus melaporkan kelemahan penjara tersebut kepada kliennya. Ia mempelajari desain penjara hingga kebiasaan para penjaga untuk menemukan celah bagaimana ia bisa kabur tanpa hambatan dari penjara yang ia masuki tersebut. Ia juga menuliskan pengalamannya tersebut dalam sebuah buku yang ia karang sendiri. Suatu hari seorang agen CIA bernama Jessica Miller memintanya untuk menguji kelemahan penjara dengan keamanan paling canggih di dunia tersebut dan menawarkan bayaran sebanyak $5 juta sebagai imbalannya. Dan Breslin pun menyetujuinya dengan syarat Breslin harus menggunakan nama samaran dan tidak boleh melakukan kontak dengan dunia luar. Penjara tersebut bernama The Tomb dengan keamanan super canggih yang lokasi penjara tersebut tidak diketahui di mana keberadaannya oleh para tahanan tersebut termasuk Breslin alias dirahasiakan. Ketika Breslin masuk ke penjara tersebut, ternyata ada sebuah konspirasi yang membuat dirinya terjebak di dalamnya. Gimana kelanjutan usaha Breslin berikutnya? Kalian wajib banget nonton film ini. Check it out. Di film selanjutnya adalah film dengan judul Escape from Alcatraz. Ini adalah salah satu film yang cukup jadul ya, karena dirilis tahun 1979 dan merupakan kisah nyata yang difilmkan tentang penjara bernama Alcatraz. Dan garis besar film ini adalah akan menceritakan bagaimana perjuangan Frank Morris beserta kedua temannya untuk melarikan diri dari penjara tersebut dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menggali sebuah terowongan untuk dapat melarikan diri dari penjara tersebut, walau penjara tersebut memiliki sel beton, dan mereka menggali terowongan tersebut dengan hanya menggunakan sendok tajam. Dan juga mereka mengelabui para sipir penjara dengan membuat sebuah boneka yang menyerupai manusia hanya dengan bermodalkan sabun dan juga kertas. Kemudian mereka juga harus berenang menuju San Francisco melalui sebuah pantai. Oleh sebab itu mereka merancang pakaian renang khusus yang mereka buat dengan bahan ala kadarnya selama mereka di dalam penjara. Seluruh staf penjara dan juga kepala penjara baru mengetahui aksi mereka keesokan paginya, dan tak pernah ditemukan bukti bahwa mereka berhasil kabur atau gagal di dalam pelarian tersebut. Mereka hilang hingga hari ini.
Dan akibat ulah mereka, tak sampai setahun kemudian, di tahun 1963, penjara Alcatraz akhirnya ditutup. Upaya mereka melarikan diri dari penjara akan menjadi bumbu di dalam film ini. Buat kalian yang penasaran usaha apa aja yang akan mereka lakukan untuk melarikan diri, langsung aja ke TKP buat nonton filmnya. Check it out. Di film keempat diduduki oleh film dengan judul Papillon yang rilis tahun 2018 silam. Film ini akan menceritakan persahabatan dan perjuangan antara Henry dan juga Louis yang ingin menghirup udara bebas dari sebuah penjara. For your information, film ini juga udah pernah rilis sebelumnya di tahun 1973 dengan judul yang sama. Dan film ini merupakan kisah nyata dari Henry Carrier yang dibukukan kemudian dibikin versi filmnya. Henry Carrier adalah seorang kriminal asal Prancis yang diperankan oleh Charlie Hunnam. Henry punya julukan Papillon yang mengantarkannya bebas berbuat apa saja. Namanya juga kriminal. Ia tertangkap dan juga harus diasingkan ke sebuah penjara yang tidak beradab dan tidak memiliki aturan yang jelas di dalam penjara tersebut. Orang-orang di penjara tersebut bisa saling membunuh hanya karena uang untuk bisa melarikan diri dan menyogok para si berpenjara untuk bebas. Mengetahui Louis mempunyai uang, Henry pun mendekati Louis dan juga menawarkan jasanya untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Sayangnya upaya Henry untuk melarikan diri itu gagal. Ia tertangkap dan diasingkan ke sebuah penjara yang disebut The Devil's Island dan hidup sendiri selama 2 tahun. Selama itu pula Louis dengan sabar menunggu Henry dan masih berharap bisa melarikan diri dari penjara tersebut. Bagaimana kelanjutan dari Henry yang diasingkan di pulau tersebut dan juga Louis yang menanti kebebasan Henry? Kalau kalian penasaran dengan film kisah nyata ini, langsung aja deh ke TKP buat nonton filmnya. Check it out. Well, di film terakhir yang paling amazing di antara film yang udah gue bahas tadi adalah film dengan judul The Shawshank Redemption yang rilis tahun 1994. Film ini adalah film besutan Columbia Pictures yang diangkat dari novel terlaris karya Stephen King. Shawshank Redemption adalah sebuah film inspiratif di mana akan membuat kalian mengerti apa yang dimaksud dengan sahabat sejati. Film ini merupakan film dengan rating tertinggi di IMDb dengan rating 9,3. Kebayang gak tuh? IMDb adalah situs yang memberikan nilai performa terhadap sebuah film. Secara garis besar, film ini akan menceritakan kisah hidup seorang bankir terkenal bernama Andy Davens yang diperankan oleh Tim Robbins yang harus mendekam di penjara bernama Shawshank karena tuduhan kasus pembunuhan istrinya sendiri. Andy mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya terhadap seorang lelaki dan kemudian ia membuntuti istrinya yang sedang berselingkuh. Kecurigaannya ternyata terbukti benar. Istrinya dan seorang lelaki ternyata sedang berada di sebuah rumah. Andy yang sedang frustasi sembari memegang alkohol hampir saja ingin menembak istrinya beserta lelaki tersebut. Namun ia mengurungkan niatnya tersebut dan keesokan harinya ia mendapatkan kabar jika istrinya telah tewas terbunuh dengan cara ditembak. Andy kemudian dituduh melakukan hal tersebut karena polisi menemukan sepucuk senjata api dan jejak Andy di sekitar rumah kejadian pembunuhan. Andy yang merasa tidak bersalah menolak tuduhan polisi yang dituduhkan kepadanya. Namun polisi tetap memberikan hukuman tersebut yang memberikan Andy hukuman seumur hidup kepadanya. Dan kemudian Andy akhirnya di penjara Shawshank. Dan kemampuan Andy mengolah data di dunia perbankan akhirnya dimanfaatkannya untuk bisa dapat keluar dari penjara tersebut dengan cara membantu sipir penjara mengolah dokumen dan juga data keuangan. Beserta seseorang bernama Reed yang diperankan oleh Morgan Freeman, Andy akhirnya melakukan berbagai cara untuk dapat lolos dari penjara tersebut. Buat kalian yang udah nonton filmnya pasti udah tahu gimana endingnya. Tapi buat kalian yang belum nonton yang kepo gimana kelanjutan dari story tentang si Andy dan Reed ini, langsung aja deh tonton filmnya ke TKP. Check it out.